Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat diberikan kesehatan serta rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang penuh barokah ini. Untuk yang kedua, kelompok kami akan mempresentasikan peraturan perundang-undangan yang akan dibawakan oleh Cynthia Nurjana, Raya Hidayat, Tahril Falansori, Muhammad Rahi Herlambang, Andika Rahmawati, Muhammad Fahmi Syafiuddin. Untuk materi yang selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Nah, selanjutnya yaitu peranan peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Nah, seperti yang harus teman-teman ketahui, bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia itu merupakan hukum yang berbentuk tertulis dan bagian yang terpenting dalam sistem hukum yang demokratis. Nah, demokratis itu sama dengan demokrasi. Apa sih artinya? Nah, artinya itu yaitu bentuk pemerintahan di mana semua warga Indonesia itu berhak dalam hak apapun. Jadi semua hak itu disetarakan dalam pengambilan keputusan yang mana dapat mengubah hidup seseorang atau hidup mereka seperti itu. Yang mana demokrasi ini juga mengizinkan semua warga kita itu berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan sebuah hukum. Jadi masyarakat Indonesia itu berhak dalam terandil seperti itu secara langsung dalam menyelesaikan atau merumuskan suatu hukum tersebut. Nah, dengan konstitusi sebagai hukum paling tinggi kedudukannya, nah itu peraturan perundang-undangan tadi tinggi kedudukannya seperti itu. Nah, peranannya apa aja sih? Nah, peranannya itu ada 4. Nah, yang pertama itu peraturan perundang-undangan itu merupakan kaidah hukum yang sangat mudah dikenal, lalu mudah diidentifikasi, terus mudah juga ditelusuri seperti itu. Nah, sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis, dan tempatnya juga jelas seperti itu. Nah, begitupun cara pembuatannya juga jelas dan pasti seperti itu. Dan yang kedua, peraturan perundang-undangan ini juga lebih nyata karena kaidah-kaidahnya itu mudah ditemukan kembali kayak gitu. Nah, yang ketiga, struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan ini lebih jelas dan pokoknya jelas seperti itu, jelas dan terperinci sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formalnya maupun materi muatannya. Nah, yang terakhir, peranannya yaitu pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan ini dapat direncanakan. Nah, faktor ini yang paling penting itu bagi negara-negara yang sedang membangun sistem hukum baru. Nah, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakatnya bagaimana. Maka dari itu, jumlah peraturan perundang-undangan itu sejak merdeka itu sudah banyak, teman-teman. Jadi tidak sedikit lagi. Soalnya setiap tahun itu semakin bertambah seperti itu. Jadi peranannya seperti itu. Mungkin saya cukupkan dan saya lanjutkan kepada teman selanjutnya. Terima kasih. Ada tambahan sedikit lagi, yang mana fungsi peranan peraturan perundang-undangan itu sendiri yaitu bisa mengatur hubungan antar masyarakat baik dalam hidup bermasyarakat maupun secara mandiri seperti itu. Dan yang kedua itu dapat menjaga dan melindungi hak-hak warga negara Indonesia sendiri. Hak-haknya seperti apa? Contohnya seperti hak asasi manusia, HAM seperti itu. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah-masalah atau sengketa-sengketa secara adil. Jadi semua sengketa itu dapat diselesaikan melalui peraturan tadi. Nah, yang terakhir itu mengatur jalannya pemerintahan negara. Dapat mengatur jalannya pemerintahan negara seperti itu.
Mungkin cukup dari saya lanjutkan kepada teman selanjutnya. Terima kasih. Akan menjelaskan terkait istilah-istilah perundang-undangan. Ilmu pengetahuan perundang-undangan atau Gesetzgebungswissenschaft atau Science of Legislation atau Wetgevingswissenschaft merupakan ilmu interdisipliner yang mempelajari tentang pembentukan peraturan negara. Tokoh-tokoh utama yang mencetuskan bidang ilmu ini antara lain adalah Peter Noll pada tahun 1973 dengan istilah Gesetzgebungslehr, Jürgen Rodig pada tahun 1975 dengan istilah Wetgevingslehr atau Wetgevingskunde, dan W.G. van der Velden pada tahun 1988 dengan istilah Wetgevingstheorie. Sedangkan di Indonesia diajukan oleh Hamid At-Tamimi pada tahun 1975 dengan istilah ilmu pengetahuan perundang-undangan. Ilmu tersebut melahirkan istilah perundang-undangan yang sekarang banyak digunakan dalam ilmu hukum. Di Indonesia dalam berbagai literatur banyak dikenal berbagai istilah seperti perundangan, perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, dan peraturan negara. Dalam Belanda biasa dikenal istilah wetgeving, wettelijke regels, atau wettelijke regelingen. Istilah perundang-undangan berasal dari istilah wettelijke regels. Istilah perundangan berasal dari kata undang, bukan berasal dari kata undang-undang. Kata undang tidak memiliki konotasi dengan pengertian wet atau undang-undang, karena istilah undang mempunyai arti tersendiri. Jadi yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara. Di sisi lain, perundang-undangan sering diartikan sebagai wetgeving, yaitu pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara. Menurut S.J. Vakema Andreae, istilah perundang-undangan atau legislation, wetgeving atau Gesetzgebung mempunyai dua pengertian, yaitu pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Lebih tepatnya pasal 1, angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sekian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan daripada pemateri selanjutnya. Bagian saya akan membahas terkait hukum perundang-undangan. Nah, jadi terkait hukum perundang-undangan, sebagaimana bidang-bidang keilmuan yang lain, kita perlu memahami dulu apa sih maksud daripada hukum perundang-undangan. Jadi para ahli hukum itu memberikan pengertian yang berbeda-beda terkait hukum perundang-undangan dikarenakan disesuaikan dengan konteksnya. Menurut sumber yang saya baca, hukum perundang-undangan dibagi menjadi 3. Yang pertama di sini berdasarkan aturan hukum dan juga berdasarkan sebagai bidang kajian hukum. Nanti yang berdasarkan aturan hukum, makna daripada istilah hukum perundang-undangan dibagi menjadi 2 lagi. Berdasarkan hukum perundang-undangan sebagai produk pengaturan dan hukum perundang-undangan sebagai instrumen pengaturan. Jadi di sini kita nanti akan mendapatkan 3 pemaknaan istilah yang berbeda. Nah, makna pertama, hukum perundang-undangan dalam pengertian produk pengaturan.
hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Jadi yang dimaksud hukum perundang-undangan sebagai produk pengaturan adalah mudahnya adalah kita memahami apa aja sih hukum-hukum yang ada di dalam perundang-undangan. Maka segala jenis hukum yang kita temukan di dalam perundang-undangan, maka itu disebut sebagai hukum perundang-undangan. Maksudnya tuh jadi itu daripada perundang-undangan yang telah dibuat pemerintah, itu menghasilkan apa saja dalam produk-produk real hukum. Contoh, orang wajib memakai helm. Orang wajib memakai helm karena memang ada peraturan perundang-undangannya. Dan wajib pakai helm itu merupakan sebuah hukum. Hukum dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Itulah maksud dari makna hukum perundang-undangan dalam pengertian produk hukum. Di sini pengertian hukum perundang-undangan menurut Bagir Manan. Lalu selanjutnya adalah hukum perundang-undangan dalam pengertian instrumen pengaturan. Hukum perundang-undangan dalam pengertian instrumen pengaturan adalah hukum tentang perundang-undangan, hukum tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Contoh mudahnya begini, semisal kita mengetahui ada namanya hukum ekonomi, maka kita tahu kalau misalkan hukum ekonomi itu adalah hukum yang terkait dengan bidang-bidang perekonomian. Kalau misalkan hukum tata negara, hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah ketatanegaraan, hukum administrasi negara, dan seterusnya. Maka pada saat kita mengartikan daripada hukum perundang-undangan, kita bisa mengambil kesimpulan adalah hukum yang membahas terkait keberlakuan perundang-undangan di suatu negara itu sendiri. Maksudnya adalah semisal bahasa gampangnya, bahasa anak mudanya itu bagaimana sih aturan main daripada perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia itu gimana sih cara pembentukannya, itu tuh gimana sih kok bisa berlaku. Nah, pembahasan terkait perundang-undangan tersebut dibahas dalam hukum perundang-undangan. Ini menurut pendapat Hamid S. At-Tamimi dalam karyanya di tahun 1993. Nah, lalu selanjutnya adalah hukum perundang-undangan sebagai bidang ilmu hukum. Di sini maksudnya adalah maksud paling utama sebagai bahan pembahasan dalam ilmu hukum. Jadi perundang-undangan itu dijadikan sebagai suatu pembahasan keilmuan di bidang ilmu hukum. Di sini lebih detailnya terlingkup di dalamnya peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kalau didetailkan adalah seperti lebih detailnya pembahasan tadi. Di sini kita baca objek kajian hukum perundang-undangan. Yang pertama adalah kegiatan pembentukan isi peraturan perundang-undangan, dan yang kedua adalah kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan perundang-undangan, metode pembentukan perundang-undangan, dan proses serta prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi istilah gampangannya, kalau misalkan makna hukum perundang-undangan dalam konteks sebagai kajian hukum adalah terkait pembahasan bagaimanakah perundang-undangan itu yang berlaku di suatu negara, khususnya maksud saya di sini dalam konteks di Indonesia itu dapat berlaku. Bukti konkretnya adalah adanya biasanya kalau misalkan kita itu mau membuat peraturan perundang-undangan itu dimunculkan terkait naskah akademik. Semisal akan diberlakukan peraturan kalau semisal orang nikah itu diperbolehkan sampai memiliki 4 istri. Nah,
Dalam hal tersebut kita bisa mengetahui bahwasannya peraturan nikah sampai 4 istri itu jika akan diberlakukan di Indonesia haruslah memiliki bukti-bukti pendukung yang mendorong alasan kuat sehingga hukum tersebut pantas atau boleh dilaksanakan di Indonesia. Nah, pembahasan tersebut ada di dalam naskah akademik. Baik, sekian dari saya. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya hukum perundang-undangan yang dimaksudkan dalam pembahasan kita kali ini adalah hukum perundang-undangan berdasarkan pemaknaan sebagai instrumen pengaturan. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang sebelumnya, yaitu hukum perundang-undangan. Untuk peraturan undang-undang sendiri adalah peraturan tertulis dan memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum perundang-undangan terdiri dari 11. Yang pertama, pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 21, pasal 22D ayat 1, pasal 22D ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 82 tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Majelis Permusyawaratan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 24 tambang Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587 sebagai telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaga Negara Indonesia tahun 2015 Nomor 58 tambah lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679. Yang keenam, Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lembar Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 199. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang prosedur hukum daerah. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036. Yang ke-8, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 garing DPR RI garing tahun 2019 tentang tata tertib. Yang ke-9, Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2012 tentang tata cara penyusunan program legislasi nasional. Yang ke-10, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Nomor 2 tahun 2012 tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang. Yang ke-11, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 garing PPU X garing 2012 tentang
pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang ilmu perundang-undangan. Ilmu perundang-undangan, Science of Legislation, diturunkan dari ilmu pengetahuan perundang-undangan. Ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan ilmu interdisipliner yang mempelajari tentang pembentukan peraturan negara. Istilah ilmu pengetahuan perundang-undangan di Indonesia diajukan oleh A. Hamid S. At-Tamimi pada tahun 1975, melahirkan istilah ilmu perundang-undangan yang sekarang banyak digunakan dalam ilmu hukum. Ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan ilmu-ilmu interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi. Secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama teori perundang-undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif. Yang kedua, ilmu perundang-undangan yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif. Ilmu perundang-undangan yang berorientasi pada melakukan perbuatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif mengikuti ketentuan-ketentuan hukum tata negara dan hukum administrasi. Sedangkan teori perundang-undangan berorientasi pada membentuk pengertian-pengertian dan menjernihkan serta bersifat kognitif menyangkut dasar-dasar bagi hukum di bidang perundang-undangan positif, menurut At-Tamimi. Di sisi lain, perundang-undangan sering diartikan sebagai wet giving, yaitu pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara. Dalam Juridis Woordenboek, wet giving diartikan sebagai yang pertama, proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang kedua, segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Definisi ini diperkuat oleh Haji Suhino yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki makna sebagai yang pertama, proses atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan. Yang kedua, keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut. Namun sebenarnya Suhino lebih sering menggunakan istilah peraturan perundangan. Selanjutnya yaitu ilmu perundang-undangan, objeknya meliputi asas-asas atau prinsip-prinsip dasar dan teoritis serta filosofis tentang peraturan perundang-undangan, sedangkan pembentukan dan atau perancangan perundang-undangan objeknya adalah tertuju pada mekanisme atau prosedur pembentukan ataupun teknik perancangan peraturan perundang-undangan berdasarkan hukum positif, yang dalam hal ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi ilmu perundang-undangan sebagai salah satu disiplin ilmu hukum meliputi aspek ontologis, epistemologis, dan aspek aksiologis. Artinya apa yang dimaksudkan dengan perundang-undangan, bagaimana prosedur pembentukannya, dan bagaimana pula hakikat dibentuknya perundang-undangan. Sedangkan teknik pembentukan atau perancangan peraturan perundang-undangan meliputi aspek teknis atau praktis, metode atau metode, tentang mekanisme atau prosedur hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlunya ilmu perundang-undangan terutama bagi mereka yang memiliki otoritas pembentuk regulasi atau hukum dalam arti perundang-undangan. Hal ini penting oleh karena konsep berhukum kita di Indonesia adalah penganut hukum paham positivisme yang menjadikan perundang-undangan hukum tertulis sebagai sumber hukum utama yang menjadikan rujuk hukum. Indonesia yang menganut paham positivisme hukum menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum yang utama, sehingga ilmu perundang-undangan menjadi urgent untuk dikembangkan dalam rangka pembentukan perundang-undangan. Saya akan menjelaskan tentang ilmu perundang-undangan,
Yang pertama, proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pembentukan perundang-undangan yang baik terbagi menjadi dua asas, yaitu asas formal dan asas material. Asas formal meliputi tentang asas tujuan yang jelas, yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat suatu peraturan tersebut. Yang kedua, asas organ atau lembaga yang tepat, yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau boleh demi hukum bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang. Jadi asas organ atau asas lembaga yang tepat ini jika diperbolehkan lembaga atau suatu organ itu yang bukan wewenangnya namun dapat bisa membuat wewenang tersebut, namun harus ada alasan yang jelas. Lalu yang selanjutnya adalah asas perlunya pengaturan atau kedesakan pembuatan pengaturan. Yang selanjutnya yang keempat, asas dapat dilakukan, yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya. Yang terakhir adalah asas konsensus atau mufakat atau sepakat. Sementara asas material meliputi asas tentang terminologi dan sistematika yang benar. Lalu asas tentang dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. Nah, selanjutnya konsep pembentukan perundang-undangan adalah rancangan atau plan dalam pembentukan hukum. Hukum pada hakikatnya adalah produk penilaian akal budi yang berakar dalam hati nurani manusia tentang keadilan berkenaan dengan perilaku manusia atau situasi kehidupan manusia. Proses pembentukan perundang-undangan diatur dalam pasal diantaranya yaitu pasal 5 ayat 1, pasal 2 ayat pasal 20, pasal 21, pasal 22D ayat 1 dan pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yang kedua, Undang-Undang RI tahun nomor 12 tahun 2011 tentang pembukaan perundang-undangan tentang peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 17 tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya nomor 4, Peraturan Presiden Perpres Republik Indonesia nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Yang nomor 5, peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 DPR RI tahun 2009 tentang tata tertib. Lalu prolegnas ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu prolegnas jangka menengah
ya ini untuk program yang disusun selama 5 tahun dan prolegnas prioritas tahunan atau prolegnas tahunan. Sebelum menjadi prolegnas tahunan, DPR dan pemerintah harus menyusun naskah akademik dan RUU tersebut dalam keadaan tertentu yang mendesak kemungkinan adanya pembahasan atas RUU yang tidak terdapat dalam prolegnas atau program legislasi nasional. Lalu dalam proses perancangan RUU tahapan pengambilan masukan dilakukan secara terpisah, yang kemudian hasil dari pengambilan masukan tersebut dikolektifkan kepada DPR. Tahapan selanjutnya adalah tahapan penyusunan rancangan undang-undang. Tahapan ini adalah tahapan yang sebelum pembahasan bersama untuk DPR dan pemerintah mengenai RUU yang akan disahkan. Tahapan ini berisikan yang pertama, pembuatan naskah akademik, yaitu hasil penelitian atau kajian tertentu tentang suatu masalah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua, penyusunan rancangan undang-undang, pembuatan rancangan undang-undang, pembuatan rancangan peraturan pasal demi pasal harus mengikuti ketentuan dalam lampiran 2 Undang-Undang 12 tahun 2011. Lalu yang ketiga, dilanjutkan dengan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Setiap tahapan untuk memastikan bahwa RUU yang disusun harus sesuai dengan atau selaras dengan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya. Selain itu, RUU tersebut juga harus diselaras dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu tahapan pembahasan rancangan undang-undang. Pembahasan RUU oleh DPR dan Presiden akan melalui 2 tingkat. Tingkat pertama yaitu pembicaraan dan rapat komisi, gabungan komisi, rapat badan legislasi, dan rapat badan anggaran. Tingkat kedua berupa pembicaraan dalam rapat paripurna. Tahap selanjutnya adalah tahapan pengesahan undang-undang. Setelah RUU disetujui oleh DPR dan Presiden, RUU tersebut akan dituangkan dalam kertas kepresidenan oleh Sekretariat Negara atau kemudian dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan. Pengesahan RUU dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan paling lambat 30 hari sejak RUU tersebut disetujui. Jadi RUU yang sudah terangkai sebelum disahkan itu dituangkan atau ditulis dalam kertas kepresidenan yang ditulis oleh Sekretariat Negara, lalu dikirimkan kepada Presiden, lalu disahkan dengan pembubuhan tanda tangan paling lambat 30 hari sejak RUU itu disetujui. Selanjutnya prinsip dalam pembentukan dan penerapan undang-undang. Indonesia sebagai hukum yang memiliki jenjang hukum dalam pembentukan perundang-undangan diharuskan mementingkan hierarki perundang-undangan. Ada beberapa pedoman yang harus diikuti dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Pertama yaitu ideologi negara, yaitu Pancasila. Kedua, norma fundamental negara tak lain yaitu Pancasila. Ketiga, yaitu asas-asas negara yang berdasar hukum dan asas-asas pemerintah berdasar konstitusi. Selain ketiga pedoman tersebut,
ada juga prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembentukan undang-undang, yaitu dasar peraturan perundang-undangan selalu menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai acuan. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja, hanya peraturan perundang-undangan tertentu yang dapat digunakan sebagai landasan yuridis dalam pembentukan perundang-undangan. Kemudian pencabutan atau pengubahan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku hanya bisa dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Yang terakhir, perundang-undangan yang baru mengesampingkan perundang-undangan yang lama. Cukup mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya apabila ada kurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.